Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Bocah, jika kamu bergabung dengan klan Iblis Darah, kamu akan diangkat menjadi komandan Iblis Darah. Apa yang kamu katakan? Kata sosok Iblis Darah. Sepertinya aku tidak terlalu tertarik, jawab Xiaoyan dengan tenang. Kalau begitu kamu hanya bisa mati, kata Iblis Darah yang suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sesaat kemudian ruang di langit nampak berfluktuasi ketika sebuah telapak tangan darah yang membawa angin kencang meluncur ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, di hadapan serangan musuh yang kuat, ia tidak akan menyembunyikan kekuatannya. Pikirannya bergerak dan doci hijau di tubuhnya segera melonjak dengan liar saat dia menggunakan perubahan api misterius. Mengikuti doci hijau yang melonjak di tubuhnya, segel di tangannya berubah sebelum melemparkan telapak tangan Hungkuan ke arah Iblis Darah. Segera dua telapak tangan besar saling bertabrakan di langit menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyebar ke sekitarnya. Doudi bintang 7 tahap puncak? Sepertinya anak muda Xiaoyan ini menggunakan teknik khusus, pikir Yongcheng terkejut. Ini, bagaimana mungkin, kekuatan bocah ini tiba-tiba meningkat? Gumam Iblis Darah terkejut. Sesaat kemudian kabut darah melonjak di sekitarnya dan nampak berubah ketika banyak serangga darah muncul dari kabut darah dan meluncur ke arah Xiaoyan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan api merah melonjak keluar dari tangannya sebelum berubah menjadi lautan api yang membakar semua serangga darah hingga hangus terbakar. Namun serangga darah yang hangus terbakar tiba-tiba menjadi hidup kembali ketika banyak kabut darah mengalir keluar dari udara tipis dan memasuki tubuh para serangga. Sial, serangga ini sangat merepotkan, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Tak peduli seberapa banyak api merah melonjak keluar dari tangannya, namun jumlah serangga yang menyerang tidak berkurang. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan hal ini, pikir Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya segera melonjak dan akhirnya menemukan celah spasial yang tidak biasa di mana kabut merah terus mengalir keluar dari tempat itu dan mengalir ke arah serangga darah. Sepertinya itu adalah tempatnya, pikir Xiaoyan dengan senyum dingin. Pikirannya bergerak dan pedang Lon Yi muncul di tangannya. Di saat yang sama beberapa api surgawi mengalir di sepanjang pedang abadi sebelum dengan kejam menebaskannya ke arah celah spasial yang tak biasa. Segera cahaya bilah tajam warna-warni melesat dan menghantam celah spasial tak biasa hingga hancur di tengah suara jeritan iblis darah yang tajam, dan kabut darah di sekitarnya nampak menyebar menampakkan sosok samar ilusi iblis darah. Apakah itu tubuh aslinya? Pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin melonjak di matanya. Pedang penghancur langit 7 lapis, teriak Xiaoyan dalam hatinya. Segera cahaya bilah tajam yang mengandung kekuatan penghancur meluncur ke arah iblis darah dan menghantam tubuhnya hingga meledak di tengah jeritan menyedihkan. Mengikuti sosok iblis darah yang hancur, kabut hitam yang menyelubungi bagian dalam tubuh Yongcheng juga perlahan keluar dan menghilang. Adik Xiaoyan, terima kasih, kata Yongcheng saat merasakan segel hitam yang mengikat tubuhnya terbelah seketika, dan dosinya pulih ke Doudi bintang 8. Dia baru saja akan bangun ketika Xiaoyan menghentikannya. Lindungi meridianmu dulu, aku akan menggunakan api surgawi untuk memasuki tubuhmu, jika tidak, kekuatan segel hitam tidak mudah sepenuhnya untuk dihilangkan, kata Xiaoyan. Yongcheng dengan cepat mengangguk sesaat kemudian 3 api berbeda naik di jari Xiaoyan sebelum memasuki tubuh Yongcheng. Xiaoyan segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan nyala api. Bertahanlah, kata Xiaoyan. Adik Xiaoyan, kamu bisa tenang, aku bisa bertahan, kata Yongcheng menggertakkan giginya saat merasakan kekuatan api yang membuatnya cukup menyakitkan sampai akhirnya Yongcheng merasa pulih sepenuhnya. Senior Yongcheng, sekarang waktunya untuk menyelesaikan kesepakatan kita, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Itu pasti, Ling Ling, kemarilah, kata Yongcheng. Senior, apa maksudmu ini? Tanya Xiaoyan dengan bingung.
Adik Xiaoyan, jangan khawatir, jika kamu ingin pergi ke mansion immortal, ada satu hal yang harus kamu lakukan, kata Yongcheng menoleh ke Ling Wei di samping Ling Ling. Ada apa ini sebenarnya? Pikir Xiaoyan, ada satu hal yang harus kamu ketahui, tempat ini hanyalah pinggiran mansion, bukan mansion yang sebenarnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku merasa ada nyala api di kedalaman mansion ini, dan nyala api itu berkali lipat lebih kuat dari nyala apimu, kata Yongcheng. Apakah itu api suci? Gumam Xiaoyan, itu mungkin, tapi jika kamu ingin memasuki mansion, kamu harus terlebih dahulu membangunkan jiwa ular Ling Wei yang ada di kedalaman danau ini. Aku pikir benda ini harus menjadi kunci kebangkitan jiwa ular Ling Wei, kata Yongcheng. Lalu mengapa kamu tidak mengambilnya? Tanya Xiaoyan. Aku juga berpikir begitu. Tetapi benda itu terlalu misterius, aku bahkan tidak mampu memasuki kedalaman danau. Saya pikir benda itu juga ditinggalkan oleh immortal itu. Ayo kita turun dan selidiki, kata Yongcheng menoleh ke Xiaoyan. Baiklah, ayo turun dan lihat, kata Xiaoyan. Saat dia memasuki air, Xiaoyan langsung merasakan kekuatan yang menekan tubuhnya, dan tepat ketika Xiaoyan berada pada kedalaman 1000 meter, air tiba-tiba menggeliat dengan keras, dan kemudian sebuah tentakel besar menembak langsung ke Xiaoyan. Sialan, seru Xiaoyan dengan cepat berbalik dan menghindari serangan tentakel itu, dan terkejut saat merasakan kedatangan gurita besar. Mundur, dengusan dingin datang dari Yongcheng, dan Xiaoyan melihat bahwa tubuh Yongcheng memancarkan cahaya yang sangat aneh yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Monster gurita terkejut saat melihat pancaran cahaya yang muncul sebelum kejutan melintas di matanya. Tuan, kamu kembali, kata sosok gurita besar yang muncul terkejut saat melihat Yongcheng muncul. Benar, aku kembali, turunkan kami, perintah Yongcheng. Tuan, itu terlalu berbahaya, kata gurita nampak khawatir. Jangan khawatir, dia adalah teman yang aku undang, dan aku yakin dia akan bisa melakukannya, kata Yongcheng. Manusia ini Dou di bintang 5, seharusnya tidak bisa masuk ke bawah, kata gurita menatap Xiaoyan dengan aneh, bagaimana mungkin anak ini menjadi teman tuannya? Xiaoyan sepertinya menyadari pikiran gurita, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, apakah ini cukup? Kata Xiaoyan saat tubuhnya tiba-tiba memancarkan gelombang panas dan kekuatan jiwanya menyapu ke sekitarnya. Kekuatan api dan jiwa yang menyebar seketika langsung mengejutkan gurita. Kekuatan api surgawi, kamu alkemis? Seru gurita tercengang. Kalau begitu ayo pergi, kata gurita langsung melesat ke arah kedalaman danau. Benda itu ada di bawah sana, tapi aku tidak tahu lokasi pastinya, kata gurita saat mereka mencapai kedalaman 2000 meter. Sesaat kemudian air di dasar danau tiba-tiba bergolak, dan satu gelembung tiba-tiba muncul dan membungkus Ling Wei. Sialan, Ling Wei tidak boleh dibawa pergi, kata Yongcheng dengan geram. Xiaoyan, kamu harus mengambil tindakan, sepertinya ada banyak rahasia di jiwa Ling Wei. Alasan mengapa dia tertidur setelah dia lahir mungkin terkait dengan harta di bawah ini. Kamu tidak boleh membiarkan Ling Wei mengalami kecelakaan, kata Long Yi tiba-tiba menyadari sesuatu. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Doqi segera melonjak di tubuhnya dan kekuatan jiwa besar segera menyapu. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang kuat, pikir monster gurita itu terkejut saat melihat kecepatan Xiaoyan yang muncul dalam sekejap. Dalam satu tarikan napas, Xiaoyan telah menyusul gelembung aneh itu. Lepaskan dia, kata Xiaoyan dengan cepat mengulurkan tangannya, namun gelembung itu dengan cekatan menghindari serangan Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan segera membalikkan telapak tangannya dan menyerang gelembung itu dengan pukulan lain. Gelembung itu tampaknya telah menemukan niat Xiaoyan, namun tidak mencoba melarikan diri dan segera berhenti sementara energi di sekitar gelembung menjadi lebih menyilaukan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu dan segera melepaskan telapak tangannya. Keduanya saling menghantam menyebabkan suhu tinggi di dasar danau langsung naik. Tunggu sebentar,
Gelembung ini sepertinya dijinakkan oleh ular Lingwei, kata Long Yi. Apa? Seru Xiaoyan terkejut dan menatap ular Lingwei yang dibungkus dengan gelembung misterius dan perlahan bergerak menuju kedalaman dasar danau. Di saat yang sama, token Keong Muyu di cincin penyimpanan Xiaoyan mengeluarkan semacam suara laut. Apa yang terjadi? Pikir Xiaoyan saat mendengar suara laut yang terbang menuju ular Lingwei. Mungkinkah ular Lingwei ini adalah anggota terakhir dari klan Muyu? Pikir Xiaoyan terkejut. Seharusnya begitu, kata Long Yi juga mengamati. Sementara itu, cangkang keong di cincin penyimpanan Xiaoyan terus memancarkan cahaya menyilaukan saat perlahan terbang menuju ular Lingwei, dan ular Lingwei yang dibungkus gelembung tiba-tiba pecah dan keong Muyu menempel di dahinya menyebabkan air di dasar danau tiba-tiba menggeliat membawa tekanan besar menyapu sekitarnya. Sepertinya masih perlu beberapa saat bagi ular Lingwei untuk bangun, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Aku akan menjaganya, kata Lingling. Xiaoyan mengangguk dan melihat ke tanah. Ini sangat aneh, tidak ada tanah dimanapun di danau ini. Bagaimana bisa itu satu-satunya tanah di sini? Mungkinkah ada misteri? Pikir Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya bergerak menuju dasar danau dan kejutan segera melonjak ke matanya saat melihat area tanah berwarna biru yang luas. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan menyala dan menerangi seluruh danau. Sebuah lubang kecil muncul di dasar danau. Di atas lubang kecil itu, sebuah tanaman misterius memancarkan kekuatan yang menakutkan. Itu adalah tanaman dengan 3 daun tampaknya memberi energi dari lubang kecil. Itu adalah tanaman Sanye Xianlan. Seru Lingling terkejut. Anggrek langit berdaun 3 ini sebanding dengan pil obat peringkat 2 kaisar. Dikabarkan Doudi bintang 7 pernah menelannya dan dalam waktu 10 tahun, dia mencapai Douxian. Jangan sampai kehilangan benda ini, kata Lingling, sosoknya bergerak, menghadap anggrek langit berdaun 3. Xiaoyan, tunggu, benda ini pasti aneh, kata Loni tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Itu akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri, kata Lingling. Xiaoyan sedikit mengangguk, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan membekukan ruang untuk mencegah Sanye Xianlan melarikan diri. Saat berikutnya kekuatan spiritual Xiaoyan berubah menjadi benang cahaya besar yang bergegas menuju anggrek langit. Tuan, bisakah anggrek ini diambil oleh manusia ini, kata monster gurita. Orang ini bukan orang biasa, mari kita tunggu dan lihat, kata Yongcheng. Saat berikutnya 3 daun anggrek langit perlahan menyebar, dan cahaya 3 warna muncul. Kekuatan macam apa ini? Tekanan ini begitu kuat, gumam Xiaoyan mendengus dingin. Segel di tangannya berubah dan benang cahaya spiritual bergetar sebelum berubah menjadi tangan besar yang akan meraih anggrek langit. Cahaya 3 warna segera melonjak dari anggrek langit membentuk seperti penghalang saat tangan spiritual besar akan meraihnya. Sanye Xianlan tampaknya menyadari seseorang sedang melawannya dan cahaya misterius 3 warna perlahan muncul di tubuhnya. Lingling, berapa lama tekanan anggrek bisa tinggal di sini? Tanya Xiaoyan. Paling lama 5 menit, jika kamu tidak pergi setelah 5 menit, tekanan di sini cukup untuk menghancurkan kita menjadi bubuk, kata Lingling. 5 menit, itu cukup, berikan Lingwei padaku, kurasa aku tahu mengapa dia belum bangun, kata Xiaoyan dengan kegilaan muncul di matanya. Doci di tubuhnya tiba-tiba melonjak dan dengan lembut meraih tangan Lingwei dan dengan cepat terbang menuju Sanye Xianlan. Apa yang akan dia lakukan? Seru Lingling terkejut. Kurasa dia seharusnya menemukan alasan mengapa Lingwei belum bangun, kata Yongcheng. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dan sekejap tiba tempat tak jauh dari Sanye Xianlan. Saat berikutnya, Keong Muyu memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang tampaknya sangat tertarik pada Sanye Xianlan. Xiaoyan baru saja akan mendekat ketika ruang di sekitar Sanye Xianlan bergetar ketika satu sosok cahaya 3 warna menyerupai manusia muncul di depan Xiaoyan. Sosok apa ini? Kekuatannya bahkan Doudi bintang 8 puncak tidak sebanding dengannya. Sepertinya itu adalah penjaga Xianlan, hati-hati dia sangat kuat.
kata Lon Yi yang suaranya terdengar di benak Xiaoyan. Sial, kenapa hal merepotkan ini bisa muncul dari Xianlan ini, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Seorang manusia telah benar-benar berani masuk ke sini dan mencari kematian, kata sosok itu yang suaranya bergema. Cahaya 3 warna yang kuat segera meletus di tubuhnya. Dia mengayunkan tangannya dan pilar cahaya 3 warna segera menembak ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat itu, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul di atas danau. Di saat yang sama api merah melonjak di tangannya sebelum berubah menjadi telapak tangan Doci yang menghantam pilar cahaya 3 warna hingga hancur. Sementara riak energi menyebar, Xiaoyan merasakan angin tajam yang akan merobek dadanya ketika sebuah tinju muncul di depannya. Begitu cepat, pikir Xiaoyan terkejut saat melihat sosok Xianlan muncul di depannya dengan tinjunya yang akan menghantam dadanya. Petir melonjak di tubuhnya saat dia mundur dengan cepat untuk menghindari tinju Xianlan. Di saat yang sama pikiran spiritualnya bergerak dan sebuah tinju besar segera meluncur ke arah sosok Xianlan. Kekuatan jiwa, seorang alkemis tingkat kaisar, pikir sosok Xianlan dengan kilatan dingin melonjak di matanya. Semua alkemis yang datang hanya ingin merebut Sanye Xianlan, itu benar-benarku membuat marah. Ruang di sekitarnya langsung berubah ketika sebuah telapak tangan muncul dari ruang kosong dan menghantam tinju Xiaoyan hingga hancur. Sebelum Xiaoyan bertindak, segel di tangan Xianlan berubah dan ruang di langit nampak berfluktuasi ketika pedang besar 3 warna muncul di langit sebelum dengan kejam turun dari langit yang akan menghancurkan kepala Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat melihat pedang meluncur turun dari langit. Dia mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di tangannya sementara kakinya membuat beberapa langkah saat melepaskan jurus pedang penghancur langit 7 lapis. Segera bilah cahaya tajam pedang besar melesat ke langit dan menghantam pedang 3 warna menyebabkan ledakan keras yang mengguncang langit membawa riak energi liar menyapu sekitarnya. Xiaoyan mundur 2 langkah dan sedikit mengerutkan keningnya saat menatap sosok Xianlan yang agak jauh di depannya. Sementara itu, kejutan melintas di mata Xianlan. Dia tak menyangka serangannya yang kuat dapat diblokir oleh Doudi Bintang 5, kilatan dingin melonjak di matanya, segel di tangannya berubah dan ruang di atasnya berubah ketika pusaran tornado raksasa 3 warna yang membawa angin kencang muncul di langit sebelum dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit saat menyaksikan tornado raksasa yang membawa angin kencang meluncur ke arahnya. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur dari tornado dan doci di tubuhnya segera melonjak dengan liar saat dia melepaskan api perubahan misterius dan menerobos Doudi Bintang 7 puncak. Jurus pedang gelombang api segera diluncurkan Xiaoyan dan sebuah pusaran tornado api yang menakutkan segera meluncur ke arah tornado 3 warna dan menghantamnya menyebabkan ledakan dahsyat yang menguncang sekitarnya. Kedua kekuatan saling menghancurkan dan riak energi liar menyebar ketika kekejaman melonjak di wajah sosok Xianlan saat melihat serangannya dihancurkan kan. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya berubah ketika sebuah gelembung 3 warna raksasa muncul di depannya. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan saat melihat itu. Dia telah merasakan tekanan besar yang muncul saat dia melihat gelembung yang membungkus ular Lingwei di danau sebelumnya. Apakah gelembung di dalam danau disebabkan sosok ini? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan bahaya besar yang mengancam datang dari gelembung besar. Jika dia terserap masuk ke dalam gelembung itu, kemungkinan tubuhnya akan diremas sampai hancur. Senyum dingin muncul di wajah Xianlan dan segera menunjuk jarinya ke arah Xiaoyan. "Matilah," kata Xianlan dengan sinis. Segera bola gelembung besar bergetar sebelum dengan cepat meluncur ke arah Xiaoyan dan sekejap muncul tak jauh di depannya. Begitu cepat, pikir Xiaoyan terkejut. Petir melonjak di tubuhnya saat dia dengan cepat mundur menghindari sergapan gelembung besar. Namun sebelum Xiaoyan bisa mundur jauh, gelembung besar tiba-tiba melesat dengan cepat dan muncul di belakangnya. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan saat merasakan kecepatan itu. Sebuah penghalang besar segera muncul di belakangnya dan memblokir gelembung itu.
Namun suara retakan langsung muncul dari penghalang dan hancur sementara gelembung besar dengan cepat melesat dan terus meluncur ke arah Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.